Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para Bapak Ibu sekalian, para hadirin yang saya banggakan. Apa kabar semuanya? Semoga baik-baik semua, sehat-sehat semua. Alhamdulillah, ya kita semua masih diberikan kesempatan oleh Yang Maha Kuasa untuk bertemu dan mengikuti acara ini. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang manfaat olahraga ringan dan stretching pada usia 50 tahun ke atas. Saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya adalah Irwan M. Kustanto. Saya asal dari Mataram, tepatnya di Kelurahan Pegesangan. Saya merupakan aktivis penggiat jalan pagi bersama rekan-rekan kantor, lingkungan, bahkan rekan-rekan sosial media. Pagi ini saya hadir di hadapan Bapak Ibu sekalian adalah untuk menyampaikan beberapa hal penting atau kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan di usia senja, yaitu di usia 50 tahun ke atas. Diawali oleh pelayanan di rumah sakit. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa saat ini hampir semua pelayanan kesehatan, rehab medik di rumah sakit misalnya, selalu penuh dengan pasien terapi setiap harinya. Dengan antrian BPJS yang panjang, tentunya Bapak Ibu sekalian akan merasakan ketidaknyamanan, bahkan ada rasa kecewa karena menunggu dengan waktu yang cukup lama. Hal yang sama juga pernah saya alami saat mengikuti layanan terapi di rumah sakit. Umumnya saya harus menunggu 3 jam untuk mendapatkan layanan tersebut. Sehingga keadaan ini memicu saya untuk mencari tahu alternatif apa yang bisa saya lakukan agar tidak lagi mengikuti terapi tersebut. Memang pada kenyataannya bahwa terapi yang diberikan sangat berdampak pada kesehatan banyak pasien, demikian juga saya. Hanya saja jika kita bisa dan mau untuk sedikit lebih aktif berusaha menerapkan apa yang diberikan terapis di rumah sakit, Bapak Ibu sekalian bisa mengurangi ketergantungan berdatang ke rumah sakit tersebut untuk mendapatkan layanan terapi. Untuk menambah wawasan dan literasi Bapak Ibu sekalian bisa mendownload atau membuka Google, membrowsing tentang mengapa sering terjadi penumpukan antrian pada layanan BPJS Paskes. Pada laman tersebut Bapak Ibu akan diberikan informasi yang detail di beberapa tempat bagaimana layanan tersebut, paskes tersebut mengalami penumpukan pasien. Kita lanjutkan materi kita dengan peregangan dengan semangat. Setelah saya mencari tahu dan memadukan apa yang diberikan oleh terapis di rumah sakit, khususnya untuk sakit seperti saraf kejepit, tingkat sedang dan ringan, serta nyeri sendi yang sering kita alami di usia senja, dapat dikurangi dengan melakukan gerakan-gerakan seperti stretching, peregangan. Peregangan yang saya maksud di sini adalah untuk melenturkan sendi-sendi pada tubuh kita, juga akan mengurangi rasa nyeri yang jika dilakukan dengan rutin dan benar. Peregangan yang saya maksud di sini sederhana dan bisa dilakukan di rumah kapan saja. Dilakukan semampunya, namun konsisten, sehingga ke depan sakit saraf kejepit atau nyeri sendi itu akan dapat berkurang. Semangat untuk melakukan merupakan kunci, karena memang sehat itu tidak ternilai. Jika stretching yang dilakukan masih
agak menyakitkan mungkin dapat dikonsultasikan kembali dengan dokter apakah nantinya perlu diberikan obat peredam nyeri atau tidak. Itu akan kembali menjadi keputusan dokter. Lebih lengkapnya Bapak Ibu sekalian dapat mencari informasi tentang peregangan ini baik di Google maupun di YouTube. Mungkin lebih memudahkan jika Bapak Ibu sekalian mencoba mencari model peregangan sederhana di YouTube. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan adalah olahraga ringan, di mana olahraga ringan ini bisa dilakukan bisa tidak, menyesuaikan dengan kondisi Bapak Ibu sekalian. Olahraga ringan yang saya maksud di sini adalah jalan kaki, perjalanan kaki di pagi hari maupun sore hari. Kemudian diselingi dengan melakukan gerakan-gerakan sederhana untuk lengan, pinggang, dan kaki. Jika dilakukan rutin, maka saya yakin rasa nyeri pada sendi akan berkurang. Dan bonusnya berat badan Bapak Ibu sekalian pun akan terjaga. Dan jika rutinitas ini tetap dijalankan, tidak mustahil akan dapat menurunkan berat badan Bapak Ibu sekalian. Saat ini juga banyak perkumpulan penggiat kesehatan yang membuka atau menggelar praktik senam seperti senam jantung sehat, senam pernapasan di banyak tempat. Utamanya yang sering dilakukan adalah di areal pertokoan yang luas. Umumnya praktik atau latihan ini dilakukan pagi hari pada hari libur, mungkin pada hari Sabtu dan Minggu. Saya kira jika Bapak Ibu bisa mencoba berkeliling pada hari Sabtu dan Minggu di pagi hari di sekitar wilayah Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu akan menemukan salah satu di antaranya. Di YouTube pun akan Bapak Ibu temukan solusi video tentang olahraga ringan yang saya maksud. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, jadi manfaat stretching dan olahraga ringan ini berpengaruh, tadi saya sampaikan berpengaruh pada berat badan. Bahwa penambahan berat badan dan dampaknya ini sangat signifikan merubah aktivitas kita di usia senja. Di mana saya sudah banyak melihat orang tua, para lansia, yang justru menambah berat badannya di usia senja. Saya yakin tidak ada satupun dari Bapak Ibu yang ingin menambah berat badannya di usia senja. Namun usia senja ini kita lebih sering tidak dapat mengontrol atau sering dihadapkan pada keadaan yang memicu kenaikan berat badan. Di usia senja, seharusnya berat badan kita menjadi fokus utama. Kenapa? Karena dengan naiknya berat badan 1 kilo saja, kita dapat menghitung berapa jam kita memikul kelebihan berat badan tersebut, berapa hari, berapa minggu, dan seterusnya. Sehingga banyak dari kita yang sering mengalami sakit pada lutut, sendi kaki. Hal ini disebabkan karena beban tambahan tadi yang terus-menerus memberikan tekanan tambahan pada bantalan sendi, lutut maupun kaki, yang semakin hari semakin berkurang kemampuannya karena usia. Apalagi jika naiknya 5 kg, maka sakit lutut dan sendi ini akan semakin
terasa semakin cepat kita temukan, kita alami. Yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian yang beragama selain Islam. Jadi mohon maaf, materi yang terakhir yang saya akan sampaikan ini khusus bagi Bapak Ibu yang beragama Islam, atau yang Muslim. Bahwa gerakan sholat yang dilakukan dengan benar, maka gerakan sholat tersebut merupakan sebagian dari gerakan terapi yang tanpa sadar kita lakukan 5 kali sehari. 17 rakaat, artinya 17 kali pengulangan. Tapi tidak berarti Bapak Ibu yang beragama selain daripada Islam tidak boleh mengikuti gerakan tersebut. Jika ingin dilakukan seperti sebagaimana umat muslim lakukan, silahkan. Saya kira jika dilakukan gerakan tersebut sebagai sarana terapi, menurut saya aman-aman saja, karena mengambil manfaat. Jadi bukan gerakan sholat yang ditiru untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang lain. Betul Bapak Ibu ya? Jadi kesimpulan dari apa yang saya sampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa tubuh kita ini juga sangat membutuhkan perawatan dan pantauan dari pemiliknya atau penggunanya. Maaf, mungkin istilah saya agak nyeleneh, tapi dapat dipahami Bapak Ibu sekalian kan? Alhamdulillah kalau jika bisa dipahami, karena bagi saya yang saya sampaikan merupakan tindakan sederhana yang saya kira kita dapat lakukan dan Bapak Ibu lakukan di rumah kapan saja. Perawatan tubuh bentuknya sederhana, seperti olahraga ringan yang harus dilakukan. Kemudian pantauan yang saya maksud adalah kontrol Bapak Ibu pada makanan, mungkin dengan porsi sederhana atau menghindari makanan yang dapat memicu penyakit yang Bapak Ibu sekalian derita atau didiagnosis oleh dokter. Bahwa saat ini kita semua tidak bisa menghindari racun yang terkandung dari makanan meski sedikit jumlahnya. Karena udara pun saat ini sudah tercemar. Luar biasa memang. Mahakarya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yaitu manusia. Kita ini diberikan kemampuan untuk beradaptasi dengan keadaan sekitarnya dengan berbagai cara. Jadi jangan lupa bersyukur atas hidup ini yang tiap pagi kita masih dapat rasakan. Jadi mari kita sama-sama berdoa menurut agama kita masing-masing, memberikan puji syukur kehadirat Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, dengan segala nikmat dan karunia yang telah diberikan selama kita hidup. Akhirul kalam, harapan saya semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf jika ada penyampaian saya tadi ada kesalahan, tutur kata yang menyinggung perasaan Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semangat, semangat, semangat. Terima kasih.